Baik, selamat pagi. Saya akan melanjutkan materi ya. Jadi, nah materi modul 3 ini tidak akan keluar di ujian tertulis, tapi nanti akan kalian gunakan, sebagai bahan untuk perancangan, kolom atau waktu kalian nanti merancang, tray kolom. Jadi kita akan lihat. Nah, kalau kalian punya, komponennya hanya 2, jadi yang selama ini kita pelajari ya, yang kemarin-kemarin kita pelajari, itu komponennya kan hanya 2, A dan B. A lebih gampang menguap. Nah, kalau komponennya hanya 2, Anda hanya punya, 4 variabel sebetulnya. Jadi ini kembali lagi ke konsep, degree of freedom ya, waktu kita belajar neraca. Nah, ketika Anda hanya punya 2 komponen, Anda bisa mendefinisikan 4 variabel. 4 variabel itu apa saja? Yaitu temperatur, tekanan, dan komposisi. Komposisinya ada 2, komposisi A di fasa uap dan komposisi di fasa cairnya. Nah, sehingga dari 4 variabel ini Anda bisa kurangi menjadi 3 variabel ya, menjadi kalau satu dianggap konstan, tekanannya dianggap konstan, Anda punya diagram TXY yang selama ini kita gunakan. Atau kalau temperaturnya dianggap konstan, Anda punya diagram PXY. Nah, Anda punya diagramnya, kemudian Anda bisa visualisasikan dengan gampang ya, karena gambarnya gambar 2 dimensi ya. Nah, kalau Anda punya 3 komponen, kemudian prinsipnya sama ya, kesetimbangan kan ya, kalau di distilasi itu adalah prinsip kesetimbangan. Nah, kalau Anda punya 3 komponen, maka variabelnya menjadi nambah 2. Kalau tadi hanya 4, kenapa hanya YA dan XA? Karena begitu Anda tahu YA, YB-nya tahu. Begitu Anda tahu XA, XB-nya tahu. Nah, kalau misalnya komponennya nambah 1, jadi 3 komponen, berarti selain tekanan dan temperatur, Anda punya 4 variabel lagi. 4 variabel yaitu komponen dari atau fraksi dari 2 komponen. Ya, harus tahu. Jadi di uapnya Anda harus tahu YA dan YB, nanti yang C mengikuti. Di cairnya pun Anda harus tahu berapa XA dan XB. Nanti XC-nya mengikuti. Nah, kalau Anda menggunakan seperti pendekatan yang biner ya, Anda punya tekanan konstan atau temperatur konstan, variabelnya masih ada 5, karena hanya berkurang 1. Nah, kalau variabelnya ada 5, penggambarannya atau visualisasinya sudah tidak bisa dilakukan pada gambar 2 dimensi. Ya, itu baru 3. Bagaimana kalau kondisi real, kalau nyata kan komponennya bisa banyak ya, bisa 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini akan semakin kompleks kalau divisualisasikan dengan gambar. Nah, kalau tidak divisualisasikan dengan gambar, bagaimana? Berarti harus ada persamaan-persamaan yang harus dinyatakan untuk membantu korelasi antara variabel-variabel tadi. Ya, jadi distilasi multi komponen ini tingkat kerumitannya adalah seperti itu. Nah, kemudian Anda masih ingat lagi ya kuliah termo, kalau Anda mau memisahkan nih, katakanlah ada 4 komponen. 4 komponen dipisahkan, kemudian dia setimbang ya, dalam kondisi sudah setimbang, di fasa uap itu ada 4 komponen, di fasa cairnya juga ada 4 komponen. Nah, pada saat kesetimbangan, Anda bisa menyatakan yang namanya konstanta kesetimbangan, atau K. K ini menyatakan perbandingan antara fraksi suatu komponen di fasa uap dibagi fraksinya di fasa cair saat kesetimbangan. Masih ingat ya? Nah, kesetimbangan ini akan dipengaruhi oleh, sekali lagi ya, dia dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan.
Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai K? Berarti kalau Anda mau mendapatkan nilai K, Anda perlu mengetahui pada kondisi kesetimbangan berapa, katakanlah Anda mau mencari nilai konstanta kesetimbangannya si A. Berarti kan Anda harus tahu saat kondisi kesetimbangan pada temperatur dan tekanan tertentu, sebentar ya. Maaf, tadi ada gangguan sebentar. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau menghitung, menentukan berapa nilai K, ya berarti Anda perlu tahu saat kondisi kesetimbangan berapa fraksi di masing-masing. Ya, jadi eksperimen. Nah, cuman kan eksperimen sulit ya. Bagaimana cara cukup kompleks. Nah, biasanya ini diramal dengan menggunakan data-data termodinamika. Ya, diramal dengan menggunakan data-data termodinamika. Kemudian ada yang masih ingat bagaimana cara meramalnya waktu kuliah termo? Kayak sihir, Pak. Gimana? Nggak apa-apa, Pak. Udah lupa, Pak. Ya, kalau saya lupa nggak apa-apa, tapi kalian semoga tidak lupa ya. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah Anda menggunakan kurva ini. Apakah Anda masih familiar dengan kurva ini? Kurva de Priester, Pak. Yeah. Ada yang ingat ternyata namanya. Ya, betul. Ini mengkorelasikan apa? KI masing-masing komponen di P dan T tertentu. Ya. Jadi di garis paling kiri ini adalah tekanan, kemudian yang garis kanannya adalah temperatur. Jadi pada kondisi tekanan dan temperatur tertentu, Anda tinggal tarik garis gitu ya. Kemudian baca saja, tergantung komponennya. Jadi yang melengkung-lengkung di tengah ini adalah komponennya. Nanti dari situ Anda mendapatkan nilai K. Nah, selain itu juga bisa menggunakan apa sih simulasi ya dengan persamaan atau menggunakan HISIS juga bisa dilakukan. Nah, di sini saya tidak akan mengajari caranya, mestinya kalian sudah dapat di termo. Oke, tapi intinya adalah balik lagi ke depan tadi ya. Jadi ketika Anda mau melakukan proses distilasi untuk senyawa yang jumlahnya banyak atau senyawanya multikomponen, informasi terkait kondisi saat kesetimbangan dinyatakan sebagai konstanta kesetimbangan itu perlu diketahui. Konstanta kesetimbangan menyatakan perbandingan fraksi di uap dan di cair, dan konstanta kesetimbangan ini adalah bergantung atau merupakan fungsi dari tekanan dan temperatur. Oke, dari sini dulu ada yang mau diklarifikasikan atau ditanya? Oke, kalau tidak ada, kita lihat ke bagian slide berikutnya.
Oke. Nah, terkait distilasi multikomponen ini ada definisi ya, atau ada istilah yang namanya adalah komponen kunci. Nah, untuk memahami apa itu komponen kunci, sekarang Anda lihat, balik lagi ya, ada yang namanya, kalau distilasi biner, berarti Anda cuma punya dua zat, A dan B. A akan lebih banyak di atas, B-nya akan lebih banyak di bawah. Ya. Kalau pemisahannya betul-betul sempurna, tentunya Anda hanya akan dapat A di atas dan B di bawah. Tapi dalam prakteknya kan Anda tidak mungkin dapat A murni di atas dan B murni di bawah. Berarti pasti Anda dapat dua-duanya di atas dan dua-duanya di bawah, tapi kemungkinannya hanya satu. Maksudnya kemungkinannya hanya satu adalah di atas dan di bawah itu ada A dan B, tapi di atas pasti A-nya lebih banyak. Sementara di bawah itu B-nya lebih banyak. Atau di bawah A-nya lebih sedikit. Oke. Nah, sekarang karena hanya dua komponen, dua-duanya terdistribusi ya, baik di atas maupun di bawah, maka komponen kuncinya ya A dan B. Ya, jadi komponen kunci itu adalah komponen yang ikut terdistribusi baik di distilat maupun di bottom. Yang lebih banyak di atas itu namanya komponen kunci ringan atau light key komponen, LK istilahnya. Yang di bawah itu adalah heavy key komponen atau HK. Ya, jadi komponen kunci itu yang ikut terdistribusi baik di atas maupun di bawah. Distribusinya ya tentunya beda ya. Nah, kalau yang akan banyak di bawah itu akan banyak di atas, maaf, itu adalah komponen kunci ringan. Makanya dia banyak di atas. Sementara yang di bawah itu adalah komponen kunci berat, heavy key. Nah, kemungkinannya hanya ada satu kemungkinan kalau Anda cuma punya dua komponen atau biner. Oke, sekarang kalau tiga, A, B, dan C. Kalau ada tiga komponen, kemungkinan pemisahannya menjadi dua. Ya, jumlah komponen minus satu. Dua itu apa saja? Yang pertama, ada kemungkinan di atas itu ada A dan B. Sementara di bawah masih ada A, masih ada B, tapi ada C. Artinya apa? Yang C tidak ikut terdistribusi ke atas. Yang terdistribusi hanya A dan B. Maka pada kemungkinan yang pertama ini, komponen kuncinya adalah A dan B. Dengan A itu yang light key dan B-nya adalah yang heavy key. Atau bisa jadi seperti yang di kanan. Di atas ada A, B, C, di bawah B dan C. Tidak ada A. Artinya yang terdistribusi adalah B dan C. Komponen kuncinya adalah B dan C. B-nya yang, ini kebalik ya, B-nya adalah yang light key, C-nya adalah yang heavy key. Oke ya, dari penggambaran ini bisa dipahami? Ya, tolong dikoreksi ya, ini B-nya light key, C-nya heavy key. Ya, silakan. Mengapa di gambar pertama itu kenapa bukan C-nya Pak yang heavy key? Karena C-nya kan tidak ke atas, berarti istilahnya lebih berat lah dari B gitu Pak. Oh, nah, berarti ini harus balik ke sini. Jadi yang namanya komponen kunci itu adalah komponen yang terdistribusi di kedua bagian, baik di atas maupun di bawah. Kalau di atas tidak ada, hanya ada di bawah, atau sebaliknya, di bawah tidak ada, hanya ada di atas, itu bukan komponen kunci.
Ya, jadi light and heavy key ini merefer ke key komponen. Bukan semata-mata, oh karena dia paling berat makanya namanya heavy key. Karena dia paling ringan namanya light key. Bukan. Tapi key komponen adalah kalau dia ikut di atas dan ikut ke bawah. Terdistribusi. Makanya di contoh ini, yang tidak ikut terdistribusi yang mana? Kalau yang di kiri, itu yang C. Berarti C-nya bukan komponen kunci. Kalau yang di kanan, yang tidak terdistribusi, yang A. Berarti dia bukan komponen kunci. Yang terdistribusi hanya Mbak. A dan B. Ini B dan C. Oke ya, paham ya? Paham, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Nah, kalau 4. Kalau 4 berarti kemungkinannya ada 3. Sesuai pembagian atau sesuai distribusinya. Jadi yang perlu Anda perhatikan tinggal mana komponen yang ikut terdistribusi ke dua bagian, distilat dan bottom. Ya, jadi seperti ini. Yang di kiri itu komponen kuncinya adalah A dan B, karena C dan D hanya jadi bawah. Yang tengah itu hanya B dan C, yang paling kanan hanya C dan D. Yang lebih ringan namanya light key, yang lebih berat ya namanya heavy key. Seperti itu saja. Oke ya. Nah, apakah pemisahannya pasti seperti ini? Nah, semakin banyak komponennya, itu akan menjadi semakin kompleks pemisahannya. Ini kalau ada 5 misalnya. Nah, kalau ada 5, bisa jadi bentuk pemisahannya menjadi seperti ini. Kalau ada 5 kan berarti ada kemungkinan, ada 4 kemungkinan pemisahan ya. Ada 4 kemungkinan pemisahan, ada 4 kemungkinan distribusi. Nah, di sini Anda bisa lihat komponen kuncinya yang mana? Atau komponen yang terdistribusinya yang mana? Ada 3 kan ya? B, C, dan D. Nah, B, C, dan D ini terdistribusi ke dua bagian. Oke ya. Nah, terus komponen kuncinya yang mana? Kalau seperti ini. Kira-kira. Tiga-tiganya, Pak. Oke. Betul, komponen yang disebut komponen kunci adalah tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya ikut terdistribusi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah light key dan heavy key-nya yang mana? Yang paling banyak di atas sama paling banyak di bawah, Pak. Maksudnya paling banyak di atas dan paling banyak di bawah? Kalau Anda punya 3 komponen kunci, terus Anda disuruh menentukan mana light key dan mana heavy key. Light key 1 komponen, heavy key 1 komponen. Berarti harus tahu komposisinya, Pak. harus tahu komposisinya. Oke, atau dengan kata lain, kalau Anda punya 3 komponen kunci, LK itu hanya 1, HK itu hanya 1, berarti kalau dengan 3 komponen kunci, Anda punya berapa kemungkinan? 3 ya. Berarti ada kemungkinan 3 pasangan LK-HK. Bisa B dan C, bisa B dan D, bisa C dan D. Itu Anda yang tentukan. Jadi kembali lagi ya, sebetulnya dalam proses distilasi, yang distilasinya itu adalah multi komponen, yang paling penting atau salah satu tahap awal yang penting, itu Anda menentukan komponen kunci. Karena komponen kunci ini akan menentukan apa? Anda akan menentukan seberapa besar derajat pemisahan dari masing-masing komponen. Apa saja isi distilat yang Anda mau, apa saja isi bottom yang Anda mau.
Balik lagi, itu merupakan sesuatu yang dispesifikasi. Kan masih ingat ya, ketika kita belajar distilasi biner, yang dispesifikasi itu yang pertama adalah umpannya. Umpan adalah sesuatu yang given. Anda punya umpan dengan komposisi A dan B, sekian-sekian gitu ya fraksinya, Anda mau pisahkan. Di atas pengen A-nya seberapa banyak. Sehingga yang B di bawah tinggal, atau yang di bawah A-nya tinggal seberapa banyak. Masih ingat ya? Nah, di distilasi multikomponen juga sama. Hanya lebih kompleks. Jadi Anda punya spesifikasi umpan, isinya A, B, C, D, E. Nah, Anda yang putuskan. Di atas, isinya apa saja, seberapa banyak. Nah, cara memutuskannya adalah dengan mengeset komponen kunci. Mana yang akan terdistribusi di dua bagian. Siapa saja dari A, B, C, D, E ini yang boleh ikut ke atas dan ke bawah. Satu, jadi menentukan komponen kunci. Yang kedua, dari komponen kunci yang sudah ditentukan, Anda pilih light key-nya yang mana, heavy key-nya yang mana. Hanya boleh satu-satu. Nah, kalau seperti ini ya, Anda punya 3 komponen yang terdistribusi, lalu Anda harus memilih satu untuk light key dan satu untuk heavy key, ya berarti ada 3 kemungkinan yang bisa Anda pilih salah satu, itu memang harus ditentukan. Jadi nanti light key itu di atas ada berapa, heavy key di atas ada berapa. Kalau ada 3 komponen seperti ini, yang lain akan menyesuaikan. Ya, jadi dengan kata lain, dua komponen dari beberapa komponen kunci itu adalah 2 komponen yang kita inginkan jumlahnya, kita spesifikasi jumlahnya atau komposisinya ya, baik itu di atas dan di bawah. Paham ya? Jadi light key dan heavy key itu harus kita pilih. Kita tentukan dan kita spesifikasi. Di atas harus ada berapa, di bawah ada berapa. Nanti sisanya menyesuaikan. Ya, jadi komponen yang ikut terdistribusi di atas maupun di bawah, tapi bukan komponen kunci, itu nanti akan menyesuaikan. Komposisinya akan menyesuaikan. Yang kita tetapkan dulu adalah si light key dan heavy key. Ya, sebagai contoh, ini. Anda punya feed, ya, feed pada laju alir 45 normal meter kubik per jam. Dengan fraksi mol dari masing-masing komponen, mulai dari propana, iso C4 apa sih, butana ya, normal butana, isopentana, normal pentana, dan normal C6 apa namanya? Saya kok lupa. Ada ingat C6 namanya apa? Heksana. Oke. Oke ya, jadi Anda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda punya 6 komponen. Dengan fraksi molnya masing-masing. Masih ingat ya, cara konversi normal itu tekanan dan temperatur berapa? Ada yang ingat? Kan ada STP ya, Standard Temperature and Pressure. Itu tekanan 1 atm 0 derajat Celcius. Kalau normal temperature and pressure itu berapa? Ada yang masih ingat? Terus KPA 20 derajat, Pak. Berapa? Tekanannya berapa? 100 KPA. Ya, 100 KPA ya sebetulnya mendekati 1 atm dan 20 derajat. Nah, ini Anda bisa konversi ke mol pakai gas ideal. Ya. Anggap saja ini adalah gas ideal, Anda konversikan menjadi mol atau kilomol per jam. Nah, fraksinya tahu. Nah, di atas ternyata yang terbawa adalah 4 komponen paling atas. Ya. Sisanya seperti ini, ditunjukkan pada tabel. Jadi ini sudah dikonversi, nanti silahkan cek lagi ya angka-angkanya. Apakah betul 45 normal meter kubik itu menjadi 1840
kilomol per jam. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dua komponen terberat itu tidak ada di atas. Nah, dari neraca, ini kan neraca massa biasa ya, mol masuk sama dengan mol keluar, Anda bisa lihat bahwa ternyata untuk kasus ini, Anda punya berapa komponen kunci? 4, Pak. Ada 4. Jadi kembali lagi diingat, yang namanya komponen kunci itu dia terdistribusi di atas dan di bawah. Terdistribusi berarti ada di dua-duanya. Nah, Anda lihat dari tabel kan berarti ini ada 4 komponen kunci. Nah, kalau ada 4 komponen kunci, ya berarti ada berapa itu? Kemungkinan pasangan LK dan HK-nya. 6, Pak. 6 ya. Pakai permutasi itu aja ya. Ya, kira-kira ada berapa pasang? Nah, ini nanti yang Anda spesifikasikan. Mana yang akan menjadi komponen kunci. Ya, berapa misalnya Anda pilih yang menjadi komponen kunci itu adalah light key-nya adalah normal butana, sementara heavy key-nya adalah isopentana gitu misalnya. NC4 dengan IC5. Nah, ini nanti Anda spesifikasikan. NC4 dan I5 itu di atas harus berapa? Tentunya IC5-nya itu tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi heavy key itu harus sebanyak mungkin di bawah. Light key harus sebanyak mungkin di atas. Karena itu akan menentukan derajat pemisahan. Kembali lagi ya. Jadi untuk menentukan, sebetulnya maksud dari menentukan light key dan heavy key itu adalah untuk menentukan seberapa bagus derajat pemisahan dari produk atas dan produk bawah. Berarti yang light key itu harus di-set sebanyak mungkin di atas, sehingga nanti yang di bawah-bawah heavy key itu tidak akan ikut ke atas, makin dikit kan ya, atau bahkan tidak akan ikut ke atas, atau dibaliknya, heavy key itu harus sesedikit mungkin di atas, sehingga di bawah itu yang lebih ringan daripada light key tidak akan ke bawah. Jadi makin murni yang di atas dan makin murni yang di bawah. Oke, sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, izin bertanya. Yuk. Jadi mau mengkonfirmasi aja Pak, jika misalnya termasuk light key, ada beberapa komponen gitu Pak, dia tidak, yang penting yang di atas itu dia paling sedikit, yang bawah itu dia tidak harus paling banyak gitu ya Pak, atau bagaimana ya Pak sebenarnya? Justru itu pendekatannya dibalik deh. Jadi yang Anda tentukan adalah mana yang akan menjadi light key dulu, mana yang akan menjadi heavy key dulu. Di atas light key tentunya akan makin banyak di atas. Ya. Makin ringan dari light key berarti di bawah tidak ada gitu kan. Atau dibalik. Di bawah heavy key tentunya komponen-komponen yang lebih berat daripada heavy key tentunya diharapkan tidak akan terbawa ke atas semaksimal mungkin. Seperti itu. Jadi bukan dilihat dari komposisinya dulu baru menentukan light key dan heavy key, tapi sebetulnya Anda tentukan dulu yang kira-kira boleh terdistribusi di dua bagian yang mana. Artinya Anda menentukan komponen kunci. Lalu dari yang boleh ini, pilih dua. Mana yang akan menjadi pembatas. Light key dan heavy key itulah yang jadi pembatas. Kira-kira gitu ya pendekatannya. Pak, makasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sepertinya waktunya sudah lewat. Kita lanjutkan lagi hari, kapan sih kuliah? Hari Kamis. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.